Dan kembali lagi bersama kami di Gibran Day, dan tentu saja kali ini pihak-pihak atau partai-partai atau setiap pejabat yang doyan korupsi tentu saja sangat tidak senang dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena kita tahu bahwa hitung saja oleh Anda semua berapa koruptor, berapa kasus korupsi yang diungkap sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena memang kita tahu bahwa untuk sekelas Presiden Prabowo Subianto belum lama menjabat, namun kita tahu bahwa perubahan-perubahan yang cukup mencengangkan bagi kita semua dari programnya, dari kebijakannya menangani kasus korupsi, Prabowo Subianto benar-benar memberikan inovasi yang sangat-sangat menyegarkan. Dan tentu saja ini melanjutkan perjuangan presiden-presiden kita sebelumnya yang memang tengah berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, dan estafet kepemimpinan kali ini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ketika kita membahas kasus korupsi, tentu saja kita membahas uang negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Dan alangkah epiknya pada momen kali ini, jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menciduk langsung upaya suap dan korupsi yang bisa merugikan negara hingga puluhan M, bahkan ada yang ratusan triliun. Nanti kita akan bahas satu-satu dalam segmen yang berbeda. Kita akan membahas terlebih dahulu korupsi yang melibatkan uang yang cukup fantastis kali ini, yakni puluhan miliar. Namun tentu saja hal tersebut diapresiasi penuh oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, dan kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menangani tikus-tikus kantor yang memang selalu merongrong negeri ini dan tidak kenal kenyang. Tentu saja pihak-pihak yang memang terindikasi korupsi, yang berniat korupsi, tidak happy dan tidak suka dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini dan mencoba membuat propaganda untuk melawan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan mencoba mencuci otak masyarakat agar rakyat Indonesia tidak respect, tidak suka dengan apapun kebijakan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana alur dari pencidukan korupsi itu? Langsung kita simak saat ini juga. Ada oknum pegawai Kementerian Pertanian meminta proyek, dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil, mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih 10 miliar. Dan ini sudah berproses di penegak hukum. Kami kawal. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif. Bisa saja pemecatan kami lakukan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian selama kami masih ditakdirkan di situ. Itu nggak ada kompromi bagi dia, seperti dulu saat kami menjabat 5 tahun. Ada yang mengatakan kami pencitraan, dia bagian dari masalah ini. Ada yang mengatakan kami melakukan pencitraan, tapi dia yang mengatakan itu bagian dari masalah ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini berkaitan dengan proyek apa, Pak, dan apakah bisa dijelaskan secara lebih rinci, Pak? Udah, nanti rincinya, yang penting judulnya sudah ada. Unit eselonnya mana, Pak? Hah? Unit eselonnya. Ya, nanti Anda tahu sendiri. Ada berapa orang, Pak? Untuk sementara 3 orang. Sekongkol, bebas tugas semua, nonaktif semua. Ini berkaitan dengan proyek lama atau baru saja terjadi, Pak? Kami tidak tahu, kayaknya ini sudah lama, sudah kelakuan. Ketiga-tiganya eselon 2 berarti, Pak? Ada eselon 2, ada eselon 3. Ada. Ini ditangani di KPK atau Kejaksaan atau Kepolisian, Pak? Sudah ditangani penegak hukum, cuma kami dapatkan lagi temannya. Apa komplotannya? Jadi yang kami yang dorong ke penegak hukum, tetapi ternyata masih ada temannya.
Kami dapat lagi karena menerima laporan. Kami minta, kok ada nomor HP? Nih, ada. Mana nomor HP? Tuliskan. Sebarkan nomor HP ini, nomor HP yang langsung ke saya. Manakala ada korban, ada meminta fee dan seterusnya. Boleh tunjuk, Jadi, Pak. Boleh Pak ditunjukkan di kamera Pak. Tunjukin kamera, Pak. saya sebut aja. Ya, Pak. 0812 Bentar, Pak. 3539 7615. Kami ingin bersihkan di Kementerian Pertanian. Ini menjual nama. Kadang menjual nama pejabat, padahal tidak ada hubungannya. Yang dikatakan menjual nama ini apakah menjual nama Bapak pribadi atau Oh, enggak. lain, Pak? Alhamdulillah itu dicari tadi sampai tadi enggak. Mungkin enggak berani jual nama saya. Karena mereka sudah tahu bahwa insya Allah kami anti korupsi dulu saat 5 tahun mendapatkan anti gratifikasi terbaik dan 3 kali. Mungkin sudah tahu. Tapi kami akan kejar yang melakukan hal-hal seperti ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat kejadiannya lama, tetapi masih melakukan sekarang, mencoba melakukan sekarang. Ya. Dan kita telah saksikan bagaimana keterangan yang dirasa singkat namun padat dan jelas dari Bapak Menteri Pertanian kita, Bapak Amran Sulaiman, bahwa setiap kebohongan tentunya akan terbongkar, dan termasuk kali ini kita sepertinya bakal menyaksikan banyak koruptor yang tertangkap terutama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Maka Anda semua jangan heran ketika Prabowo Subianto digiring opini publik agar menciptakan pandangan serta stigma negatif dari Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa programnya sudah mulai berhasil, tapi sudah mulai diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan tentu saja untuk melunturkan citra Prabowo di masyarakat, karena memang Presiden Prabowo Subianto ini sangat berbahaya untuk koruptor dan bisa mengancam kedudukannya yang saat ini mulai terancam.